Film diawali dengan seorang wanita bernama Eliza. Dia diketahui sudah menikah dan tinggal di sebuah kota bernama Nook. Namun ternyata suaminya sudah meninggal gitu nih movie lovers. Karena hal itulah membuat Eliza menjadi hampir stres. Nah, untuk meringankan gejalanya, Eliza membutuhkan obat penenang. Dia terlihat pergi ke sebuah apotik, tapi sayangnya mereka malah enggan memberikan obatnya karena rupa-rupanya Eliza tidak memiliki resep obat tersebut dari dokter. Tentu saja hal itu membuat Eliza merasa kesal karena saat ini dia sangat membutuhkan obat tersebut. Dan rupanya di waktu yang bersamaan ada seorang pria yang sedang membeli obat seperti obat yang diinginkan oleh Eliza. Tanpa ragu-ragu, Eliza langsung mengejarnya dan mencoba meminta obat itu. Jika perlu, dia akan membayarnya nih movie lovers. Akan tetapi, pria yang bernama Mark itu langsung menolaknya. Selain Eliza yang tidak memiliki resep dokter, obat ini juga tidak diperjualbelikan sembarangan. Namun di situ karena Eliza terus memaksa, akhirnya Mark pun memberikan obat tersebut nih movie lovers. Dan di situ dia juga terlihat memberikan kontaknya kepada Eliza yang mungkin saja dia butuh bantuan. Eliza tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Clark. Akan tetapi hubungan mereka tidak baik karena diketahui terus bertengkar. Bahkan membuat Clark pun sampai kabur dari rumah. Malam harinya, Eliza seperti biasa, dia terlihat meminum obat. Namun sepertinya, kali ini dia terkena reaksi yang berlebihan, sampai pada akhirnya membuatnya sempoyongan. Eliza pun mencoba menelpon anaknya untuk pulang dan membantunya. Namun keesokan paginya, dia begitu terkejut ketika dia terbangun, karena melihat Mark berada di rumahnya. Jadi ternyata malam itu Eliza malah menelpon Mark. Pagi itu Mark terlihat membantu Eliza membuat sarapan pagi untuk mereka. Nah, sejak kejadian itulah mereka berdua pun diketahui semakin dekat. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu untuk saling ngobrol di telepon gitu nih movie lovers. Tanpa disangka, kedekatan mereka berdua membuat Eliza menjadi berubah. Dia terlihat lebih ceria dan bahagia. Singkat cerita, di suatu hari mereka terlihat jalan-jalan berdua. Di sana Eliza membicarakan tentang anaknya yang pergi dari rumah hanya karena masalah perempuan. Jadi ceritanya, Eliza ini tidak setuju jika Clark sudah berpacaran sebelum memiliki pekerjaan tetap. Namun tanpa dia ketahui, larangan tersebut justru akan membuatnya sangat menyesal. Karena Clark sendiri juga sangat mencintai kekasihnya. Dan hal itu jugalah yang membuat ibu dan anak ini saling bertengkar. Sementara Mark sendiri yang sedari tadi mendengarkan Eliza berbicara, sepertinya dia tidak setuju nih movie lovers. Karena menurutnya, Clark berhak mencintai seseorang dan membuktikan bahwa dia bisa bertanggung jawab atas kekasihnya. Namun rupa-rupanya, perbedaan pendapat itu pun membuat Eliza sedikit tersinggung dan marah kepada Mark. Sampai di suatu hari, anaknya Eliza pun akhirnya pulang ke rumah. Namun saat itu, dia malah menemukan ibunya yang sedang tengler berat. Dan di saat yang bersamaan, ternyata datanglah Mark yang hendak meminta maaf kepada Eliza. Tentu saja hal itu membuat Clark terkejut karena dia mengira bahwa Mark dan ibunya telah memiliki hubungan. Jadi ceritanya, Clark selama ini kabur dari rumah, ternyata dia menginap di rumah temannya. Dia yang kesal karena selalu dilarang oleh ibunya
membuat dia sering main ke tempat hiburan malam. Bahkan tidak hanya itu, dia juga sering membuat keributan. Namun kali ini, dia memberanikan diri untuk pulang ke rumah dan menghadapi omelan ibunya yang tiada henti. Hari demi hari telah berlalu. Kini, Mark dan Eliza semakin dekat, bahkan mereka sering berkencan di rumahnya. Sampai di suatu malam, Mark yang akan pulang ke rumah, dia hampir saja menabrak Clark. Clark sendiri yang bingung tidak ada tujuan. Akhirnya, Mark mengajak Clark untuk ikut bersamanya. Mereka berdua pun terlihat ngobrol di dalam mobil. Clark menjelaskan sama persis yang sudah Eliza sampaikan kepada Mark. Mendengar hal itu, Mark memberikan nasihat kepada Clark untuk terus melanjutkan hidup dan mencoba berdamai dengan ibunya. Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah. Di lain waktu, Mark yang sedang bersama Eliza, dia mengatakan akan kembali ke Filipina untuk melihat bisnisnya yang dia kelola. Mendengar hal tersebut, sepertinya Eliza terlihat sangat sedih. Akan tetapi, ternyata Mark malah mengajaknya untuk ikut dengannya. Tentu saja, tanpa ragu-ragu, Eliza pun langsung setuju. Di situ dia terlihat sangat senang nih movie lovers. Tidak hanya itu, Mark pun mengajak Clark untuk ikut bersama mereka. Malam harinya, mereka bahkan terlihat merayakan kabar gembira tersebut dengan makan-makan bersama. Kemudian sampailah di hari keberangkatan. Ketika mereka sedang dalam proses pengecekan oleh pihak pesawat, ternyata Clark malah melupakan paspornya di rumah. Mau tidak mau, dia harus pulang lagi ke rumah. Tapi sayangnya, dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bolak-balik itu nih movie lovers. Pada akhirnya, Clark pun menemukan paspornya. Akan tetapi, pesawat sendiri sudah berangkat. Kemudian Eliza memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan meminta Clark untuk menyusul lewat penerbangan berikutnya. Tapi sayangnya, sampai malam pun Clark tidak bisa berangkat karena ada badai yang melanda di daerah itu. Bahkan, semua penerbangan pun dibatalkan. Sampai pada akhirnya, Eliza pun kembali marah dan menyalahkan atas keteledoran anaknya tersebut. Mereka berdua pun kembali berdebat, sampai-sampai rencana mengajak Clark untuk pergi ke Filipina pun langsung dibatalkan. Sementara Eliza yang sudah berada di hotel bersama Mark, mereka pun terlihat santai. Di situ, Mark pun menanyakan keberadaan Clark. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun melakukan main-main bersama. Namun di keesokan paginya, Eliza merasa bingung karena tidak menemukan Mark di kamar hotelnya. Bahkan namanya juga tidak terdaftar sebagai tamu di hotel tersebut di movie lovers. Karena hal tersebut membuat Eliza merasa sedih. Dia sampai mengira bahwa dia ditinggalkan Mark begitu saja. Sampai pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, dia sangat terkejut karena melihat tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku di luar rumah. Hal itu tentu membuat Eliza kembali menelan kesedihan, ditambah lagi obat yang sering dia konsumsi sudah hampir habis. Eliza mencoba mencari keberadaan Mark. Tapi anehnya, tidak ada yang mengenalinya gitu nih movie lovers. Hari itu, Eliza yang sudah merasa putus asa, dia terlihat kembali pulang ke rumah. Tapi anehnya, dia malah menemukan Mark yang sudah berada di dalam rumahnya. Eliza pun terlihat langsung menangis dan menanyakan kemana Mark selama ini. Dan di situ, Mark hanya bisa terdiam sambil memberikan kunci rumahnya yang sering dibawa oleh Clark.
Tentu saja, hal tersebut langsung membuat Elaisa terkejut dan mengira bahwa kepergian anaknya untuk selama-lamanya itu ada kaitannya dengan Mark. Dan ternyata memang benar, Mark adalah pelakunya di Movie Lovers. Setelah mengetahui itu semua, membuat Elaisa terguncang dan hampir kehilangan kesadaran. Karena hal itulah, Elaisa pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh Mark, akan tetapi dia langsung pergi begitu saja. Di balik Mark yang sudah tega melakukan itu semua, rupanya Mark memang sudah merencanakan semuanya. Bahkan, pertemuan dia dengan Elaisa dan Clark sudah diatur gitu di Movie Lovers. Jadi ceritanya, dulu Mark memiliki seorang anak perempuan bernama Tessa, yang ternyata dia adalah kekasih dari Clark. Kemudian, karena Clark selalu dilarang oleh ibunya berhubungan dengan Tessa, ternyata membuat anaknya sampai pergi mencari wanita lain. Dan hal itu rupanya diketahui oleh Tessa di Movie Lovers. Tentu saja hal tersebut membuat Tessa merasa putus asa, karena dia merasa telah dikhianati. Dan pada akhirnya, Tessa malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Mark sendiri yang merasa tidak terima kepergian putrinya itu, dia datang dalam hidup mereka untuk membalas dan menghancurkan kehidupan mereka. Kini, Mark berjuang untuk memaafkan dirinya sendiri. Sementara Elaisa, dia terlihat menjadi orang dalam gangguan jiwa. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yudadah, bye-bye.